Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada agenda hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Felina Wandira selaku moderator pada pemaparan materi hari ini. Dan di sini kelompok 8 akan membawakan materi terkait spektrofotometri UV visible. Boleh dilanjut? Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok dari kelompok 8. Yang pertama ada Sabita Nuri Fadila Hairunisa, ada Askia Nadira Azmi, Anissa Widyastuti Putri, Arlen Maulidina Azahra, Felina Wandira, dan Naila Amanda Zalfa. Boleh dilanjut? Pengertian alat sinar UV-vis merupakan radiasi sinar ultraviolet visible yang menimbulkan transisi elektronik dalam molekul dengan menyerap cahaya UV-vis dengan bilangan gelombang 190 nanometer sampai 780 nanometer. Serapan cahaya UV atau cahaya visible mengakibatkan transisi elektronik, yaitu promosi elektron dari orbital dasar yang energi rendah ke orbital tereksitasi yang energi lebih tinggi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip alatnya. Prinsip kerja dari spektroskopi UV-vis adalah ketika ada sumber sinar berupa cahaya UV-vis yang berupa monokromatik diteruskan melalui satu media, larutan berwarna yang merupakan suatu sampel. Maka sebagian cahaya tersebut ada yang diserap, dipantulkan, dan ada juga yang diteruskan. Cahaya yang diserap tersebut akan menyebabkan elektron tereksitasi dari keadaan dasar ke keadaan yang memiliki energi yang lebih tinggi. Serapan sinar ini tidak terjadi pada semua struktur, tetapi hanya terjadi pada sistem terkonjugasi yang memiliki ikatan pi dan gugus kromofor, gugus ausokrom. Maka, jika terikat dengan gugus kromofor, dia akan menyebabkan pergeseran serapan ke arah panjang gelombang yang lebih besar dan meningkatkan intensitas puncak serapan. Jenis-jenis 1. Spektro UV-vis single beam yang digunakan untuk mengukur absorbansi pada panjang gelombang tunggal dengan panjang paling rendah yaitu 190 sampai 210 nanometer dan paling tingginya yaitu 8000 sampai 1000 nanometer. Dan kedua, spektro UV-vis double beam yang memiliki dua sinar yang dibentuk oleh pemecah sinar. Double beam digunakan pada panjang gelombang 190 sampai 750 nanometer. Oke, selanjutnya itu ada skema spektrofotometer UV-vis single beam. Itu dapat kita lihat, yang pertama itu ada sumber cahaya. Sumber cahaya spektrofotometer UV visible itu menghasilkan spektrum radiasi elektromagnetik yang luas. Dan sumber cahaya yang digunakan untuk spektrofotometer UV visible itu ada lampu tungsten atau lampu halogen dan lampu deuterium. Selanjutnya itu ada monokromator. Monokromator itu dia itu mengubah cahaya dari polikromatis menjadi monokromatis. Selanjutnya dia masuk ke sampel. Cahaya monokromatis yang telah dipilih itu dilewatkan melalui sel sampel yang berisi larutan sampel yang akan dianalisis. Sebagian cahaya itu akan diserap oleh sampel dan sebagian lagi akan diteruskan. Selanjutnya, cahaya yang diteruskan dari sel sampel kemudian mengenai detektor. Detektor mengubah intensitas cahaya menjadi sinyal listrik. Next. Untuk spektrofotometer UV-vis double beam, itu sebenarnya prinsipnya sama aja sama spektrofotometer UV-vis yang single beam. Namun dia terdapat, kalau tadi yang di single beam itu kan dia jadi satu, sel sampelnya itu jadi satu. Nah, kalau yang di double beam ini bedanya dia tempat sampelnya itu ada dua, jadi ada reference sama sampel site-nya. Cuman bedanya hanya itu saja kalau untuk spektrofotometer UV-vis double beam sama single beam. Boleh di next. Dan untuk bagian-bagian spektrofotometer UV-vis tadi, yang seperti yang sudah saya jelaskan, itu ada sumber cahaya.
Sumber cahaya atau cahaya pada spektrofotometer diperoleh dari lampu. Lampu pada spektrofotometer yang paling umum digunakan adalah lampu tungsten atau disebut juga lampu wolfram dan lampu deuterium. Selanjutnya itu ada monokromator, digunakan untuk melakukan penelitian di bidang ilmu komputer seperti pengembangan perangkat lunak, analisis data, simulasi komputer, dan pengembangan sistem informasi. Nah, kalau misalnya di spektrofotometer UV vis itu dia mengubah cahaya polikromatis menjadi monokromatis. Next. Oke, selanjutnya itu ada detektor. Sumber energi cahaya yang diperoleh lampu tadi, itu kan ada yang diserap sama sampel dan ada yang diteruskan. Nah, itu cahaya yang diteruskan itu dideteksi oleh detektor. Selanjutnya itu ada display, nanti itu digunakan untuk melakukan display itu nanti dia menghasilkan readout atau pembacaan sumber cahaya yang diteruskan dari sampel. Next. Oke, selanjutnya ada sumber ketidakpastian dari spektrofotometri UV vis. Nah, di sini tuh ada bagian sumber ketidakpastian yang fisik. Nah, jadi nomor 1 itu ada pengulangan atau repeatability. Di sini fluktuasi pembacaan absorbansi dari pengukuran yang sama. Kemudian yang kedua itu ada pergeseran dari instrumen atau instrumen drift yang perubahan bertahap dalam respon karena spektrofotometrinya tuh udah terlalu lama gitu. Terus ada juga penyimpangan garis dasar atau baseline shift. Itu perubahan sistematis dalam level dasar sinyal. Terus ada non-linearitas instrumen atau respon instrumen yang tidak sepenuhnya linear terhadap intensitas radiasi. Kemudian yang kelima ada cahaya nyasar atau stray light. Itu ya radiasi dari luar dengan panjang gelombang yang tidak diinginkan itu mencapai ke detektor. Kemudian ada yang keenam itu lebar pita radiasi yang tidak sepenuhnya monokromatik, jadi masih ada yang polikromatik. Kemudian yang ketujuh ketidakstabilan suhu dan kondisi lingkungan, walaupun ini lumayan jarang, tapi di beberapa kondisi itu bisa terjadi juga gitu, berdampak. Kemudian yang ke-8 ada kebisingan elektronik, yaitu fluktuasi acak dari sinyal karena elektronik detektor. Cukup. Lalu selanjutnya ada sumber ketidakpastian kimia. 1. Interferensi metrik, yaitu penyerapan dari komponen lain dalam sampel. 2. Kompleksasi yang tidak sempurna, ketidakstabilan atau ketidaksempurnaan pembentukan kompleks analit reagen. 3. Ada pergeseran kimia, reaksi samping atau dekomposisi. 4. Ada ketidaksesuaian antara larutan sampel dan larutan kalibrasi, termasuk perbedaan dalam konsentrasi reagen atau kondisi matriks. 5. Ada stabilitas warna atau reagen, penurunan absorbansi karena degradasi kompleks berwarna seiring waktu. 6. Ada pengaruh fluoresensi emisi cahaya dari sampel yang dapat mengganggu pembacaan absorbansi. 7. Ada ketidaksesuaian panjang gelombang maksimum, terutama jika ada pergeseran karena kondisi kimia. 8. Ada perbedaan kondisi matriks antara standar dan sampel, dapat mengubah efektivitas pembentukan kompleks dan serapan. Boleh lanjut. Selanjutnya, sumber ketidakpastian spektrofotometer UV vis. Sumber ketidakpastian dari prosedur dan perhitungan. 1. Ada non-linearitas grafik, terutama pada konsentrasi sangat rendah atau sangat tinggi. Kesalahan dalam penggunaan metode penambahan standar, yaitu bila tidak dikompensasi dengan benar terhadap interferensi. Lalu kesalahan pembulatan pembacaan digital biasanya kecil tapi perlu diperhitungkan pada presisi tinggi. Lanjut.
Baik, di sini ada jurnal yang kita gunain buat hipotesis dari spektrofotometri UV-vis ini, yaitu metode spektrofotometri UV-vis dalam analisis penentuan kadar vitamin C pada sampel yang akan diuji. Boleh di next? Selanjutnya ada hipotesis dari jurnal yang tadi. Berdasarkan pentingnya peran vitamin C sebagai antioksidan yang larut dalam air serta kebutuhan tubuh akan asupan yang cukup setiap harinya, maka perlu dilakukan analisis kandungan vitamin C dalam berbagai sediaan, termasuk buah segar dan produk olahan. Spektrofotometri UV-vis dipilih sebagai metode karena memiliki karakteristik yang sensitif, selektif, dan akurat dalam mendeteksi senyawa yang memiliki gugus kromofor seperti vitamin C. Berdasarkan hasil telaah dari berbagai jurnal, dalam penelitian ini, spektrofotometri UV-vis terbukti mampu menentukan kadar vitamin C pada berbagai sampel seperti nanas segar, nanas kaleng, pepaya, dan jeruk, dengan panjang gelombang maksimum sekitar 264 nanometer. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa metode spektrofotometri UV-vis dapat digunakan secara efektif untuk menganalisis kadar vitamin C pada berbagai jenis sampel secara kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang di Laboratorium Farmasi kampus tersebut, dengan sampel buah yang diperoleh dari wilayah Cikampek, untuk membuktikan bahwa terdapat hubungan linear antara konsentrasi vitamin C dan nilai absorbansi yang terbaca oleh spektrofotometer. Baik, sekian pemaparan materi terkait spektrofotometri UV-vis dari kelompok 8. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak materi yang kami sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.